Waktu itu istri saya yang sekarang ini rencana saya mau saya tinggalkan. When we so young, I could never see forever. We'd go midnight driving down that lane, pretending the whole world was lame. Waktu itu istri saya yang sekarang ini rencana saya mau saya tinggalkan. Saya mau nyari orang pesantren. Alhamdulillah itu tidak sampai terjadi gara-gara kiai saya tuh, guru saya tuh menyampaikan dua hal. Mungkin beliau udah mempelajari apa yang saya sampaikan. Dia mengatakan dua perkataan. Nah, dua perkataan ini yang membuat saya bisu, nggak bisa ngomong masalah istri itu tadi. Apa itu, Kak? Yang rencana mau minta carikan pasangan-pasangan. Yang pertama disampaikan begini, ada dua hal yang tidak bisa dikejar. Jika kamu kejar, maka akan berakhir dengan sebuah kebinasaan, kehancuran. Apa itu kiai? Saya bilang, yang pertama, jangan pernah mencari kepuasan. Jangan pernah mencari kesempurnaan. Jangan pernah mencari kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Betul sekali. Ya kan nggak ada manusia yang sempurna. Kalau kita mau cari pasangan yang sempurna, sampai manapun nggak akan dapat. Karena kodrat manusia diberi kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Setelah berpasangan baru ada kesempurnaan dan melengkapi. Nah, akhirnya saya terdiam. Terus yang kedua apa itu, Kiai? Jangan pernah mengejar kepuasan. Jangan pernah mengejar kepuasan. Mengejar kepuasan. Langsung saya diam. Wah, ternyata selama ini yang saya kejar itu kepuasan. Dan tidak ada endingnya. Tidak ada pantainya. Tidak ada pantainya. Sampai kita hancur dan sampai binasa. Hancur. Makanya akan berakhir sebuah kehancuran. Ibarat kita pada dalam posisi haus, dalam keadaan haus, minum air laut. Semakin minum semakin haus. Sampai akhirnya mati. Nah, setelah saya pikir-pikir, benar ternyata orang itu banyak hancur karena mengejar kepuasan. Kapan mau puas? Manusia ini sifatnya kan serakah. Punya ini masih punya, pengen itu bukan, dan seterusnya. Itulah yang membuat manusia kadang-kadang hancur dan lupa bersyukur. Ketika orang sudah dikuasai ambisi dan tidak pernah puas. Dan juga Allah kan benci dengan orang yang tidak bersyukur. Ibarat seorang anak yang tidak tahu diuntung. Udah dikasih jajan, minta jajan lagi, lama-lama kan ditendang. Berarti berhentinya di dunia malam itu karena kesadaran yang kuat. Ya, golongan kuat ini berhenti. Dan juga doa dari orang tua, guru, dan keluarga. Motivasi hidup saya begini. Saya kira tidak ada manusia itu yang sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna. Dan tidak ada orang yang jahat itu yang tidak memiliki masa depan. Dan juga tidak ada satupun orang baik yang tidak memiliki masa lalu. Pasti itu. Kan hanya Nabi yang dijaga dari kesalahan. Maksum. Dan setiap Nabi ingin melakukan kesalahan, wahyu turun. Kalau manusia saya kira nggak ada yang suci. Sekalipun itu orang yang kelihatan alim. Yang kelihatan alim dan baik, pasti punya masalah.
Mungkin salah satu inspirasi Kak Soleh menamakan villa atau bukit Kak Soleh ini sebagai Bukit Hidayah kan, itu mungkin ya salah satunya. Iya, Sebelumnya apa namanya Kak Soleh? Hayden Village Hayden Place Residence ya. Hayden Place Residence. Resort. Ya. Hayden Place Resort. Ya. Dulunya dibuat kandang ayam sini ya. Ya, ini penuh dengan ayam ini. Dan saya membuat tempat ini juga tidak lepas dari doa dari guru saya. Yang awalnya guru saya sampai menyampaikan kepada saya tidak akan menginjak halaman kamu selagi ada ayam di situ. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari lokasi yang tidak di pinggir jalan dan jauh dari rumah saya. Nyampe ke sini dan sampai gunung sana itu. Dari lokasi itu ayam itu awalnya. Nah, Bukit Hidayah ini saya buat juga tidak punya rencana sebelumnya, apalagi konsep mau begini. Tidak. Ini juga sebenarnya pemberian yang Maha Kuasa. Secara kebetulan tanah ini dulu sengketa. Tahun berapa Kak itu? Ya, 4-5 tahun yang lalu. 4-5 tahun yang lalu. Ya. Tanah sengketa, dan ada salah satu tokoh dan warga di sini ke rumah bilang bahwa ini kalau enggak kamu yang beli, nah takutnya nanti jadi daro, jadi masalah. Tolong ini dibeli. Ya ini saya beli. Saya kumpulin semua. Ternyata setelah lunas saya bayar, ternyata bermasalah benar. Bahwa tanah ini dulu hasil rampasan. Ahli warisnya yang merasa dirampas itu nangis. Dan sampai mengutuk gitu. Mengutuk yang mengambil tanah ini. Diambil alih. Ya, hasil rampasan ceritanya katanya. Akhirnya ahli warisnya yang dirampas itu saya datengin, saya minta maaf. Akhirnya mereka ikhlas. Tolong jangan hukum saya karena ini kan saya tidak tahu. Hanya Legowo. Udah, mudah-mudahan ya ini jadi tempat yang bermanfaat dan berkah bagi semua umat manusia yang datang ke sini. Terkait hobi Kak Soleh yang dulu suka dengan sabung ayam sampai namanya mendunia di Filipina dan sebagainya. Kenapa hobi tersebut mendadak berhenti beralih ke kuda? Itu ada cerita atau bagaimana? Penuh dengan cerita. Gimana Kak itu kan? Kan di posisi puncak karir ibaratnya, jadi pesabung ayam internasional yang paling disegani di dunia. Kenapa mendadak tiba-tiba kok langsung berhenti total? Itu juga secara tidak sengaja. Saya juga berhenti dunia malam itu mengalihkan perhatian saya, ingin keluar dari dunia malam. Salah satu penyebab yang membuat saya agak kurang ke dunia malam itu karena sudah berbagi ke ayam. Jadi, mengalihkan perhatian saya supaya saya berhenti di dunia malam, saya melihara ayam. Berarti setelah berhenti dari dunia malam itu Kak Soleh tetap masih sabung ayam ya, masih untuk mengalihkan hobi lama ke sabung ayam. Saya berkomitmen sama istri saya. Ada hiburan saya yang bisa membuat saya ya move on dari dunia malam. Karena istri saya juga udah sepakat mau menghindar dari kota Surabaya, mau tinggal di Madura. Hanya kami berkomitmen. Nah, mulailah saya melihara ayam lagi. Sebelumnya kan juga saya main mulai dari umur 14 tahun, udah main ayam sebenarnya. Dengan berjalannya waktu, secara tidak sengaja dan berkat motivasi dari orang tua bahwa saya nggak boleh nanggung. Ya, di ayam juga saya nggak nanggung. Total juga. Total, gitu kan. Kalau sampai disegani. Kalau taruhan sampai berapa misalnya ke Filipina? Tergantung. Kalau saya kan dulu main tuh solo ya, nggak gabung bergrup gitu. Jadi semampunya aja. Tapi seringnya itu kalau saya masuk ke daerah manapun, sebelum saya dikenal orang, itu kan diremehkan. Jadi taruhan itu dikejar sama orang. Karena saya sendiri, saya nggak ngejar, saya malah mau lari. Begitu taruhannya udah unggul, baru saya ambil. Itu trik main saya. Termasuk di Filipina dulu saya dikeroyok. Sampai di Pur 7. Saya masih nahan. Nominalnya itu main bawah. Begitu orang udah mentok, main Pur 7 sampai Pur 6 baru saya ambil.
Tapi kalau di Filipina untuk international derby minimum taruhannya kan 50 juta. 50 juta paling sedikit. Ya per ayam itu 8 ekor, ada yang 9, ada yang 12 ekor. Saya ingat betul waktu tahun 2 tahun yang lalu kalau salah itu. Iya. Apa diajak Kak Soleh ke sini untuk makan-makan ayam. Ikan sama ayamnya mau disembelih semuanya, tidak berhenti. Sebagian dijual, sebagian dipotong. Yang memotivasi Kak Soleh itu untuk berhenti apa itu? Untuk sabung ayamnya itu. Yang pertama yang membuat saya tuh agak males main ayam. Yang pertama taruhan selalu di atas. Taruhan selalu di atas. Sampai kadang paruh. Ibaratnya kalau misalnya taruhan 100, menang pun saya dapat 50, kalau kalah saya bayar 100. Hadiah paling besar itu berapa? Menangan paling besar? Ya nggak mesti. Nyampe 500 juta? Nggak mesti. Nggak mesti. Bisa lebih ya? Bisa lebih, bisa kurang. Kadang ngepas. Tahun berapa Kak mulai berhenti sabung ayam? Sekitar 3 tahun yang lalu. Akhir 2018. Yang panjenengan cerita katanya berawal dari anak nadar itu ya, anak panjenengan yang jatuh. Itu yang terakhir ya, mudah-mudahan itu yang terakhir. Itu merupakan peringatan bagi saya yang kesekian kalinya, mudah-mudahan itu yang terakhir. Sebenarnya yang membuat saya agak jenuh main ayam ini yang pertama memang karena taruhan selalu di atas. Cari musuh yang ringan sulit. Bahkan susah untuk menjadikan ayam itu untuk mendapatkan lawan. Dapat pun kadang-kadang taruhannya ya selalu di atas. Makanya saya bilang udah nggak bisa bertahan. Sudah tidak menemukan lawan. Saking jagonya. Bukan tidak menemukan lawan itu selalu ada, tapi memang agak sulit. Untuk mendapatkan lawan yang ringan ini kan sulit. Kalau dulu prinsip main saya kan bukan saya untuk mencari nama. Nama itu secara tidak sengaja aja, saya juga nggak sadar kalau saya banyak dikenal orang, saya juga nggak sadar sebenarnya. Karena tujuan saya bukan untuk dikenal. Tujuan saya main sampai kemana-mana itu ingin membangun tali silaturahim, ingin mengharumkan nama Madura yang sudah cukup lama suku kita itu agak rusak citranya. Jadi saya merasa punya tanggung jawab untuk membangun nama baik Madura. Itu niat saya setiap saya keluar, baik nasional dan internasional. Nah, terus yang kedua, karena saya ini nama saya Soleh, tentunya ada kaitannya dengan agama. Nggak mungkin yang namanya Soleh itu non Muslim kan begitu. Betul. Maka saya punya kesimpulan, minimal saya jangan sampai merusak nama baik agama saya. Kalau bisa saya ingin mengharumkan nama suku saya. Jadi memang setiap main itu saya jaga perilaku saya, omongan saya juga saya jaga, karena ini menyangkut nama suku dan agama. Meskipun kadang-kadang pas main ayam saya kalah, orang teriak-teriak sampai lompat-lompat, saya hanya senyum. Nggak terpancing emosi? Alhamdulillah tidak. Karena bagi saya tidak ada yang hebat di dunia sabung ayam itu. Menangnya itu karena memang ada keberuntungan. Tidak ada yang hebat. Dan saya Rata-rata sekali main mati ya ayam itu? kebanyakan mati.